Menurut ayat ini, ya kan, maka adab kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita tadarruan wa khifah, dengan penuh ketundukan dan dengan penuh rasa takut. Allah tekankan wadunal jahar, nggak usah keras-keras, ya kan, karena kita tidak memanggil zat yang tuli, kita memanggil zat yang sami', yang alim, yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Dulu waktu SD saya punya teman namanya Erwin. Setiap kita pulang dari sekolah itu kita selalu bagi cerita. Kabarnya kata emak saya Erwin ini lagi sakit, kawan SD saya ini. Jadi setiap pulang sekolah kita bagi cerita. Kita janjian, hari ini dia cerita, besok saya yang cerita sampai pulang ke rumah. Jadi saya pulang ke rumah kita bisa. Jadi banyak cerita dengan dia. Salah satu cerita yang saya ingat itu dia cerita begini. Kata dia, dulu Bi, ada anak yatim. Dia itu punya seekor kuda. Dan kuda itu adalah warisan dari bapaknya. Kuda itu nggak bisa jalan kalau tidak dia yang pakai kuda itu. Biar dipukul, biar apa, nggak bisa jalan kuda itu. Sehingga biar ditaruh kayak mana pun ya tetap begitu aja kuda itu. Gak ada yang bisa ganggu dia. Kuda itu gagah, kudanya besar, bagus. Ya, ada orang kaya di kampung situ yang penasaran pengen bisa ngendarain kuda itu. Tapi kata si anak yatim itu nggak bisa, kecuali Anda mau beli, tapi harganya mahal ini. Akhirnya dibelilah kuda itu. Ada mantranya untuk bisa naik kuda itu ternyata. Mantranya itu istimewa, mantranya itu. Jadi kalau ingin naik kuda itu dan membuat kuda itu berjalan, kata kawan saya nih, maka dibisikin di telinga kuda itu, Alhamdulillah. Ya kan, jadi pas naik, Alhamdulillah, kelduk, gitu ya kan. Kalau berhentinya gimana ya? Cara berhentinya itu mengucapkan astagfirullah, ya kan. Astagfirullah, berhenti. Jadi gimana bacanya kalau jalan kuda itu? Alhamdulillah. Kalau berhentinya? Astagfirullah, ya kan, kata Erwin kawan saya itu. Akhirnya belilah kuda, dinaikin lah oleh orang kaya itu, dibisikin di telinga kuda itu, Alhamdulillah, wih ternyata bisa jalan ya, seneng dia, Alhamdulillah, akhirnya teriak dia, wah semakin kencang teriakannya, semakin lari kuda itu dengan cepat, Alhamdulillah, semakin kencang, Alhamdulillah. Dia ingin uji, orang kaya itu ingin uji kecepatan kuda itu. Alhamdulillah, kencang. Habis itu dia panik, kuda itu nggak bisa berhenti, ditarik telinganya, nggak berhenti. Dia lupa gimana cara berhentinya tadi. Astagfirullah ya. Dia lupa karena saking kencangnya kuda itu, dia lupa. Sampailah di tepi jurang, dia lihat, panik dia. Sampai di ujung, astagfirullah, berhenti kuda itu. Tinggal di ujung kaki depan aja, gitu kan. Habis itu dia lihat jurang, Alhamdulillah, mati. masuk akhirnya ya kan. Masuk itu kata kawan saya itu ya. Nah, dalam agama kita ini hampir semuanya itu ada zikir. Dalam agama kita ini tidak ada, dalam urusan agama kita ini kecuali ada zikir. Mau tidur ada zikirnya, ya kan, ada doanya. Mau makan ada doanya. Mau masuk kamar mandi ada doanya. Dalam semua hal dalam agama kita ini ada doanya. Berdosa ada doanya, bersyukur ada doanya, kagum ada doanya, takut terhadap sesuatu ada doanya. Dalam agama kita ini hampir semua hal itu ada doanya, ada zikirnya. Tidak ada di agama yang lain. Misalnya ketika salam, kalau agama lain atau secara umum ya kan, manusia, kalau pagi selamat pagi, kalau siang selamat siang. Jadi selamatnya hanya di waktu pagi, selamatnya hanya di waktu siang. Kalau kita nelpon ke negara yang lain, selamat pagi, maaf Pak, di sini malam, ya kan, berarti nggak selamat itu karena waktunya udah beda. Tapi dalam agama kita ada doa yang tidak dimiliki agama yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat, keberkahan bagi orang itu lintas tempat dan waktu. Jadi semua ada doanya, semua ada zikirnya. Itulah menunjukkan betapa agungnya agama ini, betapa benarnya agama ini, betapa lurusnya agama ini, dan tidak ada yang bisa menyamai agama ini sampai serinci-rincinya. Bahkan ada doa-doa yang memang paket. Begini caranya, begini zikirnya, dan tidak boleh diubah dan tidak boleh dikurang-kurangi. Maka zikir itu ada zikir yang muqayyad, zikir itu ada zikir yang mutlak. Doa itu ada yang sudah ditetapkan. Doa itu juga ada yang kita boleh berimprovisasi. Baik, berkaitan dengan apa yang kita bahas malam ini, kita ambil satu ayat Al-Quran di surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadhkur rabbaka, hendaklah engkau ingat akan Tuhanmu, fi nafsika, dalam dirimu. Jadi zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu caranya yang pertama dalam diri kita. Jadi kita ini senantiasa terpaut hati ya kita, ucapan lisan kita dan perbuatan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkur rabbaka fi nafsika, dan senantiasa engkau mengingat Tuhanmu dalam dirimu. Maka agama kita mengajarkan dalam semua aspek kehidupan kita, kita disuruh berdoa. Selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa keluar kamar mandi. Apa doa keluar kamar mandi? Gufronaka. Ya Allah, ampuni aku. Nabi mengajarkan gufronaka. Ya Allah, ampuni aku. Kok doanya kenapa tidak? Ya Allah, terima kasih telah mensucikan aku. Terima kasih telah menyehatkan aku. Tidak begitu, tapi Nabi berdoa dengan doa ghufranaka, ya Allah ampuni aku. Mengapa doa itu diucapkan oleh Nabi? Karena di kamar mandi Nabi SAW tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena gak pas akhlaknya untuk menyebut nama Allah di sana. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW minta ampun kepada Allah saat keluar dari kamar mandi karena sempat di dalam kamar mandi tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasianya. Jadi wadhkur rabbaka fi nafsika, maka senantiasa engkau ingat akan Tuhanmu dalam dirimu. Tadarru'an wa khifah, sikapnya bagaimana? Tadarru'an wa khifah, dengan penuh ketundukan, dengan penuh rasa takut. Jadi kalau dalam menyebut nama Allah, dalam berzikir kepada Allah itu enggak usah teriak-teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada sahabat Nabi ketika naik dia teriak, mereka teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan. Ketika turun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata Nabi SAW, kurangi, turunkan suara kalian, kata Nabi SAW, karena kalian memanggil zat yang maha mendengar. Jadi menurut ayat ini ya kan, maka adab kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita tadarru'an wa khifah, dengan penuh ketundukan dan dengan penuh rasa takut. Allah tekankan wadunal jahr, nggak usah keras-keras ya kan, karena kita tidak memanggil zat yang tuli, kita memanggil zat yang sami', yang alim, yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Di salah satu video kita pernah sebutkan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu ya dari apa yang keluar dari urat leher kita ya kan, min hablil warid ya, sebelum terucap itu Allah udah tahu kalian kita mau ngucapin apa begitu ya. Jadi wadunal jahr minal qaul, dari ucapan-ucapan kita itu bil ghudwi wal asal, waktu yang utama itu adalah waktu sore, waktu di pagi hari dan waktu di sore hari. Wala takum minal ghafilin, kata Allah, janganlah kalian menjadi orang-orang termasuk orang-orang yang lalai. Ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di waktu pagi, di waktu sore. Zikir ada zikir pagi, ada zikir sore. Tapi Ustadz, saya udah zikir
sore udah kemarin, masa hari ini zikir lagi? Mengulang-ulang zikir itu adalah ibadah. Bukankah kita sudah sholat asar hari ini, kemudian kita sholat asar juga besok? Mengulang-ulang ibadah, mengulang-ulang amalan itu adalah ibadah. Mengulang-ulang sholat itu adalah ibadah. Mengulang-ulang zikir itu pun adalah ibadah. Ya kan? Nggak, kita udah baca kulhu, kemudian aduh saya bosan baca kulhu, ya kan? Tidak ada bosannya kita baca kulhu. Kita baca karena setiap apa yang kita baca itu adalah ibadah. Jadi agama kita ini mengajarkan semua aspek kehidupan, dan dalam aspek kehidupan itu ada doanya. Setiap kegiatan-kegiatan itu ada zikirnya. Kita terkagum-kagum dengan sesuatu, maka kita katakan Masya Allah. Kita melihat sesuatu yang kita agak takut, ya kan, sesuatu itu agak menyeramkan atau tidak kita suka, kita katakan Subhanallah, ya kan. Ketika kita syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita syukur atas nikmat Allah itu. Ya, jadi tidak ada yang tidak ada keterangannya dari Allah, dan tidak ada hal yang tidak ada keterangannya dan pengajarannya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi wadzkur rabbaka, sikapnya fi nafsika, dalam diri kita senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadarruan wa khifah. Sikap akhlaknya dengan ketundukan dan penuh rasa takut. Gak usah kita keraskan suara kita, ya, wala tajhar, tidak usah kita keraskan suara kita. Dan waktu yang harus kita sering ulang-ulang dalam menyebut nama Allah itu bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore. Kemudian Allah ingatkan lagi wala takum minal ghafilin, dan jangan kalian menjadi pribadi-pribadi yang lalai, karena semuanya ini ada zikirnya. Dalam semua urusan ada caranya untuk mengingat Allah. Jangan lalai dari setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya.